Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim PHP2D Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Negeri Gorontalo akan mempresentasikan indikator penilaian kemajuan pelaksanaan PKP, Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa PHP2D dengan judul Desa Binaan Berbasis Eko-Inovatif dalam Upaya Pengembangan Produk dari Limbah Ampas Sagu di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualemo. Identifikasi permasalahan dengan metode. Yang pertama, perilaku masyarakat atau pemilik usaha yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan ditunjukkan oleh beberapa hal. Yang pertama, limbah padat sagu hasil pemerasan isi batang sagu yang menumpuk dan menimbulkan bau akibat reaksi asam organik yang terbentuk pada proses pengendapan. Yang kedua, limbah cair dari proses pencucian yang bersifat asam dengan konsentrasi padatan tinggi langsung dialirkan ke sungai tanpa adanya treatment awal. Dan yang ketiga, parahnya fasilitas proses filtrasi limbah cair. Dan terakhir, itu adanya permasalahan berupa rendahnya pengetahuan dan skill dalam pengolahan limbah sagu. Berikut gambar terkait batang sagu yang diproduksi untuk menjadi tepung sagu sehingga akan menimbulkan limbah sagu yang begitu berlimpah, tidak hanya limbah padat tapi juga limbah cairnya. Di mana ini ada beberapa gambar terkait limbah cair dan juga limbah padat yang dihasilkan dari proses pengolahan batang sagu tersebut. Selanjutnya tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kepedulian lingkungan masyarakat melalui wawasan atau pengetahuan, adanya empati, perasaan kepedulian, dan sikap serta perilaku masyarakat. Yang kedua, pengembangan ide atau inovasi untuk daur ulang limbah sagu menjadi bernilai ekonomis. Yang ketiga, pembuatan bioetanol dan biogas menggunakan ampas sagu tersebut sebagai bahan baku, melibatkan Dinas Pertanian, tim penggerak PKK, dan juga Karang Taruna. Adapun keberhasilan metode dalam mencapai tujuan, yang pertama, perubahan perilaku masyarakat, yang kedua, perubahan fisik setelah PHP2D, yang ketiga, terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak, yang keempat, terbentuknya kelembagaan lokal setelah kegiatan PHP2D, yang kelima, peningkatan kegiatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga-lembaga lokal, dan yang keenam, rancangan program tindak lanjut pasca PHP2D. Adapun luaran wajib, yang pertama adanya produk biogas, produk bioetanol, buku panduan, dan juga adanya artikel ilmiah. Sedangkan luaran tambahan yaitu biobriket dan pakan ternak, serta terbentuknya jejaring sosial. Selanjutnya indikator yang dicapai dalam hal ini, yang pertama beberapa indikator yang telah dicapai yaitu perubahan perilaku masyarakat, yang kedua terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak, dan yang ketiga peningkatan kegiatan koordinasi dan komunikasi antara lembaga-lembaga lokal, serta adanya luaran wajib berupa bioetanol 90% yang telah dihasilkan, dan adanya artikel ilmiah yang sudah dipresentasikan dalam International Conference untuk produk bioetanol dan biobriket dengan judul artikel Study on Characteristic of Bioethanol Desired Liquid Waste Results of Sago Processing dan Study on Characteristic of Briquette Sago Draft Waste. Selanjutnya, ini adalah beberapa bukti artikel ilmiah yang dipresentasikan dalam International Conference untuk produksi bioetanol dan juga biobriket. Adapun luaran tambahan yaitu berupa biobriket dan pakan ternak hasil pengolahan dari limbah padat ampas sagu. Selanjutnya yaitu kesesuaian pelaksanaan dalam beberapa aspek. Yang pertama adanya biaya. Jumlah dana ataupun biaya yang sudah kami gunakan dalam program PHP2D yaitu sebesar 21.925.000. Berikutnya adalah terbentuknya jaring sosial yang sudah tim kami buat, yaitu adanya Instagram dan juga Facebook, serta adanya personil yaitu keanggotaan tim PHP2D yang terdiri dari ketua dan juga anggota dengan jumlah secara keseluruhan adalah 13 orang. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan PHP2D kami dimulai ataupun diawali pada tanggal 27 Juli 2021 dan dilanjutkan sampai sekarang, yang diawali dengan kegiatan sosialisasi yaitu pada Minggu 10 Oktober 2021. Berikutnya alat-alat yang digunakan dalam kegiatan PHP2D. Yang pertama adanya digester yang kami gunakan yaitu penampung air, yang kedua adanya elbow, yang ketiga ada shock drat luar, yang keempat itu ada Adapun aspek
kesesuaian yang berikutnya atau indikator kesesuaian berikutnya yaitu personil, di mana keanggotaan tim PHP2D kami terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah secara keseluruhan adalah 13 orang. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan PHP2D kami dimulai pada Selasa 27 Juli 2021 yang hingga saat ini kami jalani secara terus-menerus dengan kegiatan ataupun proses berupa fermentasi untuk biogas maupun bioetanol. Berikutnya ini ada alat-alat dari biogas. Yang pertama yaitu digester yang kami gunakan berupa penampung air dengan kapasitas 1100 liter. Selanjutnya ada elbow, shock drat dalam, shock drat luar, penghubung T, karet, kompor, stop kran, kran besi, solatif, dan juga ada pipa paralon. Untuk bioetanol sendiri, itu alat-alatnya terdiri atas drum yang sudah kami rangkai atau modifikasi yang dengan menggunakan pipa besi dan juga adanya kompor serta briket. Di sini terlihat jelas ada kami gunakan ember, drum untuk pembakaran, pencetakan, dan juga ini merupakan gambar pencetakan yang kedua, serta pakan ternak yang terdiri atas timbangan, panci, dan juga kompor. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif, di mana metode ini menggambarkan ataupun mengidentifikasi masalah yang ada di Desa Pangi, memecahkan masalah dengan tindakan berupa pengelolaan potensi yang ada di Desa Pangi, yaitu pengelolaan limbah sagu, serta mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan Kepala Desa Pangi, aparat Desa Pangi, pekerja yang mengolah limbah sagu, dan juga masyarakat Desa Pangi. Komponen bahan yang pertama yaitu luaran wajib. Di sini komponen bahan yang digunakan untuk biogas ada kotoran sapi dengan komponen bahan ada mengandung selulosa dan lain sebagainya. Yang kedua ada efektif mikroorganisme atau M4 yang kami digunakan karena mengandung bakteri asam laktat. Terus ada limbah padat ampas sagu yang tentunya menjadi bahan baku dalam pembuatan biogas, serta adanya air sebagai pelarut. Dan untuk luaran wajib kedua yaitu bioetanol dengan komponen bahan adanya limbah cair ampas sagu mengandung pati, ada asam cuka atau HCl yang memiliki titik beku 16,7 derajat Celcius yang juga digunakan sebagai proses untuk menaikkan nilai keasaman pada limbah cair tersebut. Terus adanya ragi, yaitu sebuah enzim yang mengandung ataupun yang terkandung dalam ragi itu ada enzim protease, lipase, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada luaran tambahan yaitu biobriket yang terdiri atas limbah padat ampas sagu, juga adanya tepung tapioka, pakan ternak yang terdiri atas limbah padat ampas sagu, urea, dan ragi tape yang kami gunakan sebagai bahan-bahan dalam pembuatan pakan ternak. Berikutnya ada indikator kekompakan tim. Yang pertama intensitas frekuensi komunikasi dengan dosen. Tentunya ini menjadi salah satu support sistem kami di mana komunikasi yang kami bentuk dengan dosen ditunjukkan dengan adanya bantuan dari dosen saat survei lokasi. Dan survei lokasi yang kami lakukan melibatkan dosen pendamping dengan mengunjungi tempat pengolahan sagu yang dibantu juga oleh adanya bantuan dari dosen teknik industri untuk merancang alat biogas berupa biodigester. Kemudian melalui arahan dosen pendamping juga kami melakukan sosialisasi sebagai tahapan awal kegiatan hingga pada saat ini kami menunggu untuk proses fermentasi biogas maupun bioetanol. Yang kedua, presentasi mahasiswa yang terlibat. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PHP2D ini adalah ketua dan anggota yang keseluruhannya berjumlah 13 orang. Di sini kami sebagai anggota tim sangat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan tujuan dari kegiatan PHP2D kami, yaitu dalam pembuatan biogas dan juga bioetanol. Selanjutnya peran dosen pendamping, ini ada beberapa poin, diantaranya adalah mendampingi kami dalam melakukan presentasi PHP2D, mendampingi kami dalam melakukan survei lokasi, membantu kami dalam perancangan buku panduan biogas dan bioetanol, serta adanya membantu kami dalam pengiriman biobriket untuk dianalisis. Potensi keberlanjutan terdiri dari beberapa aspek yang menjadi penilaian kami. Yang pertama aspek pemberdayaan,
di mana turut serta masyarakat dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, adanya aspek ekonomi, terbukanya wawasan masyarakat untuk menciptakan inovasi sebagai peluang usaha. Yang ketiga, aspek sosial, terjalinnya sinergitas masyarakat akan kepedulian lingkungan dalam pemanfaatan limbah. Dan yang terakhir, ada aspek teknologi. Saat kegiatan PHP2D berlangsung, terjadinya sharing ilmu dan teknologi dalam bidang kimia untuk pengolahan limbah sagu dan metode filtrasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.